saya harus ke Jakarta, Mak. Kemana mau ke Jakarta, Nak? Kata mak saya. Pokoknya, Mak, saya harus ke Jakarta, hidup saya harus berubah. Kemudian berunding sama bapak saya, pokoknya kalau saya dilarang, saya akan pergi. Saya enggak. Tekad saya akan pergi. Oh, jadi tetap akan pergi ya? Saya tetap akan pergi. Dan akhirnya orang tua saya mengalah, keras hatinya anak nih, katanya begitu kan. Mak saya kasih saya duit 120.000, Pak. Itu ditaruh di dompet kecil begitu, dalam bentuk dibuat di kain, disematkan di celana bagian dalam. Oke, ruang rahasia ya gitu ya? Biar apa tuh, Pak? Mungkin pada emak saya takut uang itu kalau hilang. Oh, khawatir hilang. Mungkin, apalagi mau jauh, nggak tahu tujuannya kemana Itu gitu kan? ya? Jadi saya ada dikasih 1.500 itu untuk dibawa untuk makan di jalan. Saya naik bus di depan rumah saya, bayar bus tuh 15.000 ke Jakarta. 15.000 waktu itu? Waktu itu. Oh, langsung tuh ya? Dari Langsung. sana ke Jakarta? Saya naik bus. Naik bus saya itu, Pak, itu udah lewat pula dari Solo, Pak. Itu sekitarlah 40 km lah. Saya tuh menangis sepanjang jalan. Saya sedih begitu meninggalkan orang tua saya. Tapi saya harus pergi. Harus pergi. Saya harus pergi. Dan saya tidak melihat ke belakang. Iya. Saya harus pergi. Baru pertama kali itu pergi? Baru pertama kali. Saya pergi, kemudian sudah bangun-bangun, saya sampai di rumah makan, disuruh makan. Saya cari makan yang sederhana, karena uang 1.500 saya harus hemat-hemat. 1.500 tuh untuk di perjalanan itu ya? Yang 120.000 tidak diganggu ya? Tidak diganggu. Oke. 1.500 rupiah. Kini saya pergi ke Jakarta, sampai saya di Jakarta, saya lihat catatan alamat, saya harus ke sini. Ke Perumpung, Jakarta Timur. Siapa itu ada di sana? Itu ada keponakan bapak saya. Oh, oke. Di Perumpung ya? Keponakan jauh lah gitu ya. Saya datang ke situ, saya bilang, Uni, nah, oh ya, saya numpang di sini dulu nih ya. Oh ya, nggak apa-apa, tidur rame-rame saja. Tidur rame-rame, Pak. Kemudian ya maklumlah kita menumpang, perasaan halus, Pak ya. Iya. Nah, setelah itu udah agak lain-lain, ya kita pindah ke tempat lain lagi. Ada keponakan bapak lagi di Pertukangan Selatan. Oh, jadi tidak lama ya di satu tempat itu? Seminggu, Pak. Seminggu supaya tidak jadi beban gitu mungkin ya, Pak ya. Jadi iya. perasaan kita gitu, Pak. Tujuannya nyari kerja sebenarnya waktu itu, Pak? Tujuan saya nyari kerja. Nyari kerja, oke. Tiap minggu saya buat lamaran terus. Oh, gitu. Iya. Kemudian pindah lagi ke Pertukangan Selatan. Udah seminggu dan pindah lagi ke sini, balik ke Perumpung. lagi gitu ya. Begitu terus, Pak. Oh. Nah, satu ketika Bicara profesi. Pak Nelson. Yes. Waduh, Selamat pagi, Pak Dede. Alhamdulillah Sudah lama nih kita sudah tidak bisa jumpa ya. mampir di sini. Kita terakhir kali ketemu 2 bulan lalu kan? 2 bulan yang lalu ya. 3 bulan lah. 3 bulan. Iya. Bahas mengenai sesuatu yang berhubungan security. Yes. Cyber security. Yes. Yang menakutkan itu, Pak ya. Betul. Oke, sebelum lanjut saya perkenalkan dulu teman-teman. Pak Nelson Idris adalah mantan VP IT perusahaan BUMN, juga direktur di Badan Usaha Pengelolaan Pelabuhan ya, Pak ya? Iya. Dari salah satu badan lah di pemerintahan kita gitu. Nanti kita bongkar semuanya, termasuk apa yang terjadi dengan sejarahnya gitu ya, dari mulai sekolah mungkin sampai bekerja dan sukses sebagai VP IT, dan jangan lupa beliau adalah top IT manager terbaik nasional ya, Pak ya? Iya, alhamdulillah, Pak. 2 tahun berturut-turut, bayangkan. Ini adalah tamu yang cocok sekali untuk segmen kita, itu bicara profesi. Bagi Anda yang mungkin sedang bingung nih, profesinya apa, atau saya bekerja di IT kok cuman gini-gini aja, atau mungkin saya kerja di IT, apakah ujungnya hanya jadi direktur IT, ternyata bisa jadi direktur perusahaan. Pak Nelson? Yes, Pak. Saya punya banyak teman, Pak, di vendor IT ya. Amin. Ya. Pak Nelson kok galak? Oh. Ceritakan kenapa gitu ya. Kalau ketemu Pak Nelson itu harus perfect kerjaannya. Kenapa sih alasannya? Begini, Pak. Ini saya mohon maaf ya. Banyak vendor yang saya hadapi dalam bidang IT, Pak. Ketika di bidding dia lulus. Oke. Tender dia lulus. Semua persyaratan dipenuhi. Ketika bekerja itu kadang-kadang gap antara rencana dan realisasi itu gede, mengembang. Saya pikir ini ada something wrong ini. Jadi menghadapi kondisi begitu, maka kepada vendor-vendor lain, apakah vendor-vendor besar atau sedang, saya selalu bilang, saya tidak mau ada gap yang besar antara rencana dan realisasi. Kalau ada gap, bolehlah dia paralel saja, tapi splitnya harus kecil. Harusnya tuh dia dempet. Itu, Pak.
Jadi ketika mereka sudah mulai ada gap agak besar, saya agak galak. Ini kenapa ini? Kenapa? Kita kan ada rapat mingguan. Saya tidak mau ada terjadi begini. Sebab apa? Resikonya ke saya nanti, Pak. Bertanggung jawab dari Iya. company ya. Saya bertanggung jawab terhadap company, terhadap jabatan yang diberikan kepada saya. Jadi bukan galak sih sebenarnya, Pak. Saya tuh strict kepada peraturan. Strict kepada peraturan. Itu saja. Iya. Iya. Jadi teman-temannya bukan galak. Ini mempertanggungjawabkan posisi dan jabatannya dan uang perusahaan ya. Iya, uang Itu perusahaan. penting banget Mm-mm. gitu. Padahal orangnya baik sekali. saya udah lama ya, sekitar 4 tahun lah menjadi teman beliau, dan di beberapa kesempatan kita ngobrol banyak ya Pak ya. Iya. Cuman saya belum tahu sejarahnya nih. Bagaimana dulunya kok bisa berkarir di perusahaan BUMN? Jangan-jangan kuliahnya atau sekolahnya dulu di daerah. Asal mana Pak? Oh, begini ceritanya itu. Ceritakan Pak, silakan. Saya ini lahir di Padang, Pak. Di Padang. Iya. Kabupaten Tanah Datar. Oke. Ya, jadi desa kecil saya itu Nagari Tiga Koto, Pasir Jaya. Nah, jadi waktu itu saya sekolah SMP, SD saya pindah-pindah. SD pindah-pindah. Pindah-pindah. 6 tahun Karena berapa ini? Bapak saya Berapa pindah-pindah. Oh. Sehingga agak terlambat tamatnya. Kemudian saya masuk SMP, kemudian saya membantu kegiatan orang tua di kampung. Kemudian saya SMP saya itu hanya SMP swasta. SMP swasta. Swasta satu-satunya itu ada di Nagari yang dekat dengan kampung saya. Negeri ada tapi? Nggak ada. Oh nggak ada, emang SMP satu-satunya yang deket itu ya? Iya, itu kami gelarin tuh SMP dinding seng. Oh. Karena memang dindingnya itu dengan seng. Masih seng ya? Iya. SMP. Dan dari situ Pak, alhamdulillah mak saya tuh luar biasa, Pak. Jadi ketika mau ujian dan segala macam, makanan dilengkapi oleh beliau. Oh, tahu nutrisi ya? Iya, jadi terutama telur. Mak saya selalu pesan, telur ini makan nak, karena itu akan menambah energimu. Nah, kemudian ada yang luar biasa, Pak. Itu ranking 1 itu adalah ranking terbawah saya pada waktu SMP. Maksudnya ranking 1, ranking terbawah itu gimana? Emang ada ranking berapa lagi, Pak? Saya hampir berlangganan juara umum. Oh, juara umum. Jadi kalau ranking 1 itu di kelas, juara umum itu satu sekolah gitu ya? Iya. Oh, gitu. Jadi Iya. ranking 1 itu terendah. Bagi saya itu rendah. Saya sedih Luar kalau biasa dapat ranking sekali. 1. Oke. Nah, jadi ketika di situ ada kan orang tua diundang nih pembagian rapor. Jadi untuk SMP nih Pak ya? SMP ini. Oke, SMP. Sudah tuh diumumkan yang ranking 3. Nah, juara umum 3. Sudah tuh orang tuanya gagah sekali. Jalan ke depan. Iya. Nah, orang tua saya kan diam saja gitu, Pak. Nah, terus ranking 2 umum. Datang lagi rapi bapaknya. Sudah tuh sebut ke juara umum tahun ini. Ananda Nelson Idris katanya. Jadi bapak saya tuh nyantai, bapak saya hanya biasa sederhana aja ke depan. Tapi orang yang tadi itu udah nengok, itu bapaknya kok biasa aja. Kok biasa aja? Ya, anaknya kurus lagi. Dapat ranking 1. Ya, Sampai begitu, Pak. Nama saya Nelson. Saya punya adik Hendrianson, sekarang udah almarhum, Pak. Adalah adik saya lagi Thomas Edison. Jadi belakang tuh Son semua. Son semua. Nah, jadi kami sekolah di situ, Pak. Alhamdulillah dari kami ini selalu juara 1 gitu, Pak. Juara umum begitu. Wah. Jadi sehingga sampai suatu ketika ada orang tua datang ke orang tua saya, Mak, dikasih makan apa? Sampai nanya begitu Sampai nanya ya? kayak gitu. Karena tiga-tiganya ini langganan. Langganan begitu. Aha. Mak saya bilang apa? Nggak ada, biasa saja. Makanya karena kami di pinggir danau ya ikan, kemudian ada telur, ada sayurnya begini saja. Karena kami dari keluarga sederhana. Itu. Gitu ya? Iya, jadi sebenarnya setelah dewasa, setelah saya gede, saya jadi tahu ternyata kepintaran anak itu lebih banyak dari genetik ibunya. Dari genetik ibunya. Iya, bukan berarti harus ibu itu adalah sekolah tinggi, tidak. Karena genetik itu tidak identik dengan sekolah tinggi. Tapi begitu. kecerdasan ya? Kecerdasan yang Walaupun dibawa. mungkin SMA aja lulusnya, Iya, tapi atau bisa mungkin melihat SD saja. SD saja. Mak saya cuma lulus SD. SD ya, tapi memang gen cerdas itu ya bisa dalam hal yang lain ya? Itu dia. Jadi ini luar biasa saya pikir nih. Jadi karunia dari Allah. Kami hanya keluarga sederhana, tetapi bisa seperti itu. Ya. Kadang-kadang ada orang tua yang mungkin lulusan SD tadi atau SMP gitu atau bahkan nggak sekolah, Iya. tapi sebetulnya bisa jadi ada mungkin orang tua yang single parent atau apa, tapi dia punya
punya kemampuan kok sampai nguliahin seluruh anaknya misalkan ya Nah, ke itu. perguruan tinggi, berarti kan cerdas dia ya. Cerdas. Berarti kan dia bisa atur strategi gimana caranya supaya bisa menyekolahkan semuanya. Jadi setelah dewasa ini Pak, saya jadi mikir, kalau ada anaknya pinter, bapaknya jangan terlalu bangga dulu. Jangan terlalu bangga dulu. Karena itu dominan genetik emaknya. Wah, Nah, ini saya itu harus loh cek Pak. nih di rumah nih. Itu. Siap. Mana Itu, Son? iya. SMP luar biasa, langganan juara Ada umum. satu dulu Pak. Ada, masih ada di SMP. Ketika cerita. SMP itu Pak, kami hanya dapat 7 orang masuk ke SMA negeri. SMA negeri yang satu-satunya lagi. Satu-satunya di Satu-satunya. kabupaten. Hmm. SMA Negeri 1, SMA Negeri Batu Sangkar. Itu di kota ke ibu kota kabupaten. Oke. Hanya Kak 7 orang Hanya kami 7 dapat. orang? 7 orang kami 7 dapat. orang. Nah, saya salah satu di antaranya. Hmm. Saya itu Pak, karena harus saya dapat yang terbaik. Saya dapat jurusan IPA. Nah, dulu tuh ada jurusan itu loh Pak. Ya, jurusan IPA, IPS, bahasa. Oke. Nah, jadi jurusan bergengsi IPA. Hmm. Nah, terus lagi di SMA saya selalu kerja keras. Gimana tuh kerja kelasnya? Jadi belanja dikasih mak 2.500 per minggu. 2.500 rupiah. 2.500 itu sekarang berapa ya perkiraan? Saya nggak tahu. 50 ribuan. Oh, lebih lah kalau sekarang. Lebih ya tuh. kalau sekarang ya. Oke. Iya. Seminggu ya, Iya, itu untuk seminggu tapi ya. iya. Oke. Lalu saya bawa lauk pauk itu dari rumah. Lauk pauk dari rumah. Dari rumah. Jadi tiap minggu pulang. Nah, jadi bawa lauk pauk dari rumah itu 1 minggu makan itu. 1 minggu makan 1 itu. minggu makan. Dan tentu orang sekarang kan aneh, kok nggak busuk? Nah, kan gitu kan? Itu lauk matang. Nah, itu Pak, lauknya itu dibuat sedemikian rupa oleh mak saya. Karena dulu kan nggak ada macam-macam micin ini, Pengawet segala itu macam. jarang Nggak ya, ada. apalagi di daerah mungkin ya. Itu, jadi awet dia seminggu. Hmm. Nah, jadi itulah seminggu saya pulang. Dan begitu saya tamat di SMA. Tapi sebelum tamat, Pak, saya dulu memfokuskan diri saya ke kimia. Di SMA itu Di SMA. suka kimia intinya gitu ya? Intinya itu. Mau jadi apa Pak dulu cita-citanya nih? Saya suka saja Suka kimia. aja, belum kepikiran mau jadi Belum apoteker, mau enggak. jadi ahli kimia atau Tidak, apa enggak tidak, ya? tidak. Suka aja. Sampai saya jadi membantu guru saya mengajar di SMA Muhammadiyah, kan SMA swasta itu. Ya. Sekarang saya juga ada asisten guru saya di SMA Jadi itu. asisten guru. Iya. Ada waktunya emang? Bisa saja. Oh bisa saja. Nah, aneh lagi apa? Saya bukan dari keluarga kaya, saya tidak punya buku macam-macam. Mulai dari SMP itu saya hanya buku 1 lembar, Pak, itu saya taruh aja di belakang. Saya lipat begitu kan, gitu ya? taruh di belakang, Masuk kantong. di kantong. Buku tulis itu ya? Itu aja. Semua pelajaran dalam 1 buku itu. Dalam 1 buku. Wah. Tapi saya nakal dulu loh, Pak. Gimana nakalnya? Di waktu SMP ini balik lagi dikit ya. Jangan ke bawah sampai sekarang. Gimana cerita nakalnya Waktu positif pasti SMP lah. itu saya itu kelas 3. Kelas 3. Terus suatu ketika karena saya hanya juara 1, bapak saya marah. Yang tidak jadi juara umum itu ya? Iya. Juara 1 sih iya, tapi tidak Iya. jadi juara umum ya? Bapak Oke. saya marah di rumah. Heeh. Akhirnya bapak saya selidiki, Heeh. ternyata saya sering bolos. Oh. Nah, bolosnya kemana? SMP itu saya kan punya, kalau sekarang namanya klub ya, klub sepeda. Klub sepeda? Saya sepeda ontel, Pak. Jadi sepeda jantan itu yang ada di tengahnya sepalang. Ya, palang. Jadi kaki saya miring-miring gitu, Pak. Oke. Dayung sepeda gitu. Ke pinggir ya, Miring gitu kan. Sebelah aja gitu. Dan itu saya dari sekolah saya dari Ombilin Heeh. pergi ke Solo, jaraknya 35 kilo. Setiap Kadang-kadang itu dalam seminggu sekali. sekali. Jadi miring-miring gitu sepeda kan? Heeh. Jauh 35 kilo ketempuh itu, Pak. Itu hanya untuk ketemu klub sepeda itu? Nggak ada, pergi main aja. Oh, pergi main aja? Sama happy-happy sama kawan SMP. Gitu ya? Akhirnya bapak saya tahu itu, bapak saya kasih 1 buku, dibuat kolom-kolom, tanggal, masuk sekolah, paraf guru. Bapak Absensi. saya itu, Pak, beliau pensiunan PM ya, polisi militer ya. Tapi pada zaman itu beliau tuh pintar luar biasa. Oke. Bagaimana beliau membuat saya tidak lari-lari lagi. Iya. Nah, jadi saya harus menandatangani tiap mata pelajaran ke guru. Ke guru. Nah, Memastikan bahwa saya hadir. Luar biasa Bapak. Kalau dulu ada GPS kan dipasangin GPS, Pak. Di tracking. Ini jangan sampai kemana-mana keluyuran Betul, gitu betul, ya. betul, betul, Ya, betul. Padahal bukan untuk yang negatif ya. Bukan karena suka Pak, main hanya aja. itulah bandel mungkin ya. Bandel. Itulah saya dapat juara 1 pada Juara waktu itu sehingga 1. bapak saya marah. Akhirnya saya kembali. Dan kemudian setelah saya di SMA Pak, saya tamat di SMA. Sebentar Pak, Ya. sebelum setelah tamat SMA, ada kenangan apa di SMA? Ada cinta macam- pertama? Macam-macam Pak.
Saya ini Apa, kan Pak? orang sederhana, Yang Pak. paling memorable Pak Nelson, Terus, ceritakan. saya kan tidak berani berpacaran, Pak. Oke. Saya itu takut, Pak. Takut bapak saya selalu bilang, mau sekolah atau mau berpacaran. Saya satu-satunya karena mak saya bilang, nak, sekolah itulah yang akan merubah nasibmu, nak. Maka saya sekolah. Jadi saya tidak berani melanggar apapun itu. Walaupun ada suka sama orang, tapi saya nggak berani. Nggak berani ya. Saya diam aja. Nah, kemudian karena apa tadi, Pak? Karena saya sadar dari keluarga yang sangat sederhana, Pak. Jadi saya belajar keras. Kemudian di SMA itu diumumkanlah siapa mau dapat kemana. Nah, kawan saya ada 7 orang dapat ke IPB Bogor. IPB Bogor. IPB Bogor. Wih, kok saya nggak masuk ya, kata saya. Memang pengen ke IPB, Pak Nelson waktu Saya itu? tuh pengennya ke ITB. ITB. Makanya saya dalami kimia. Oh, Nah, gitu. begitu tiba jadwal Sipen Maru di Padang, sebelumnya saya belum pernah ke Padang loh, Pak. Saya tamat SMA itu 83, 84. Nah, terus saya pergi ke Padang. Saya belilah formulirnya pendaftaran itu. Kemudian saya mau menulis-tulis. Kebetulan dari kampung ada saudara datang. Nak, kamu dapat undangan. Hah? Dapat undangan? Kemana? Saya bilang. Rupanya dulu ketika penelusuran minat dan bakat, saya memilih ITB dan memilih FPTK IKIP Padang. Oke. Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan. Nah, kenapa saya pilih itu? Di situ kita nggak bayar uang sekolah. Cuma hanya ada 2 di Indonesia pada waktu itu. Satu lagi di IKIP Jogja. Oke. Ini dibantu Bank Dunia. Nah, terus saya bimbang. Saya sudah mendaftar, sudah isi ITB. Saya mau ngambil teknik kimia di ITB. Karena ada undangan, saya ditakut-takutin kawan. Nanti kalau ketahuan digagalin keduanya loh, katanya. Oh, gitu. Ya namanya kita nggak pengalaman apa-apa. Padahal nggak berhubungan sih itu. Ya, mungkin tidak berhubungan Sebenarnya pada nggak waktu berhubungan itu. pada waktu itu sebenarnya. Iya, tapi karena kita orang polos lah waktu khawatir itu ya. juga ya. Takut Iya. saya kan. Udahlah, saya ambil aja yang undangan ini. Iya. Nah, kebetulan di nagari saya itu, mahasiswa undangan itu hanya saya satu-satunya pada waktu itu. Satu-satunya. Walaupun ke IKIP, tapi terkenal lah saya di nagari saya itu. Oh. Nagari itu gitu. kalau di sini namanya lurah itu ya. Kelurahan ya Iya. berarti ya. Jadi saya dalami aja lah itu, saya ikut itu, saya gagalin ini, ini saya ke ITB. Nah, jadi saya berproses lah di sini saya sampai masuk kuliah. Jurusan apa Pak? Kuliah? Saya jurusan teknik mesin. Teknik mesin di Teknik IKIP ya. mesin. Iya. Ada hal yang menarik di situ, Pak. Ketika saya ospek itu, ada ketua senat saya namanya MS Sirianto, masih ingat saya sekarang, Pak. Dia tuh hebat sekali kalau bicara. Hebat, jago dia bicara. Saya ikuti dia. Kemudian suatu ketika dia menoleh ke belakang. Dek, Nelson ya katanya? Iya, Kak. Kenapa kok ikuti saya? Saya kagum sama kakak, saya bilang. Gitu. Iya. Saya mengikuti, saya melihat dia itu, kenapa kok dia bisa seperti itu? Sudah itu. Saya ketika ada pemilihan ketua himpunan mahasiswa, saya dicalonin orang, saya nggak mau. Karena target saya nggak itu. Waktu itu saya sudah jadi anggota Badan Perwakilan Mahasiswa. Nah, terus tiba pemilihan senat baru, saya dipilih oleh ketua umumnya Andy Swendi waktu itu, terpilih, saya jadi wakil ketuanya. Wakil ketua. Iya, wakil. Ini masih tahun pertama ya? Ya, tahun kedua itu. Udah tahun kedua. Udah tahun kedua. Nah, jadi saya terpilih jadi wakil ketua setelah 1 tahun. Kemudian ketika dia praktek lapangan KKN, saya PLT ketua umum. Oke. Nah, dapat 3 bulan saya PLT ketua umum. Saya pikir kalau sekarang zamannya mungkin kata orang pencitraan ya. Pencitraan. Saya gunakan kesempatan pendek itu. Oh, Nah, gitu. Siap, jadi, siap. Saya temui Pak MS Siriwanto itu, dia wisuda, dia nemui saya. Dek, kamu hebat ya. Bisa juga kamu jadi, katanya. Ya, karena saya melihat kakak, saya kagum. Dan itu, waktu itu akan ada pemilihan ketua senat di tahun 86-87 ya. Ada senior saya di SMA, dia ketua Hima Elektro. Terus waktu itu Kak, saya mau maju jadi ketua senat. Saya dukung, katanya. Tapi nggak apa-apa, Kak ya. Kakak sendiri kan senior saya. Dia dulu ketua OSIS saya di SMA loh. Oh, ketua OSIS. Iya. Tapi dia pada waktu itu hanya jadi ketua Hima, himpunan mahasiswa. Fakultasnya itu ya? Jurusan elektro. Oh, berarti jurusan itu, itu ya? iya. Jurusan. Terus nggak apa-apa.
Nelson saya dukung katanya. Hmm. Nah, ketika tiba kampanye Pak, ada 3 calon. 3 calon itu kemudian saya itu kurus sekali Pak, berat tuh 47 kilo. 47. 47 Udah kilo. Jadi tingkat leher 2 ini, ya. leher ini 1 Panjang. jengkal Pak. Oh, serius. 1 jengkal. Nah, jadi habis itu saya kampanye ada 3 kandidat. Kampanye di Gedung Serbaguna. Sudah tuh giliran saya kampanye saya yang pertama Pak. Saya paparkan program kerja saya dan mau saya bawa kemana ini senat mahasiswa ini. Selesai saya, orang tepuk tangan. Lalu calon yang di sebelah saya ini, sebelah sini satu dan sini satu, dia malah berbisik berarti. Nelson, jangan ditinggalkan saya nanti ya. Oh tidak, kita bersama-sama. Saya Ikutan. bilang, nah, apa? Secara psikologi apa itu Pak? Ternyata dia 2 kalah sebelum Udah bertanding. kalah. Nah, itu. Udah sejago tadi dong, idolanya pada saat sebenarnya itu ya. Keren sekali Pak Nelson. Habis itu Oke. terpilih saya. Terpilih? Saya digendong diarak keliling kampus. Oh oleh gitu ya, se-euforia itu ya dulu. Se-euforia itu. Dan itu apa Pak? Saya dulu ketika penerimaan mahasiswa baru. Nah ini ada anu nih yang mantan mahasiswa ini ya. Jadi dulu tuh kami kan cenderung agak kejam ya. Oke. Jadi ada anak baru, kita rapat, saya pimpin rapat pengurus harian. Kita minta mereka datang jam 6 waktu air tawar. Jam 6 Air pagi. tawar tuh nama daerah kampus kami. Nama daerah kampus. Oke. Iya. Sudah tuh tidak boleh terlambat. Jadi waktu air tawar tuh Pak suka-sukanya senior aja. Oh gitu. Itu. Jadi nggak waktu di jam ini nggak gitu. Nah, jadi mereka udah cemas semua kan. Begitu datang suruh masuk kali semua. Nah, suruh masuk kali semua. Dan itu mereka semua harus dapat tanda tangan itu minimal 200 baru bisa naik tangga. Oh gitu. Jadi naik tangga ke lantai 2. Saya ada di lantai 2 itu. Nah, di tiap tangga itu ada senior itu yang menghazab mereka. Iya. Ya Allah. Jadi mereka udah semua, terus sampai di atas baru mereka nangis lihat saya. Oh ya kenapa kamu Dek? Saya bilang. Oh begini Kak. Ya udah sabar ya. Saya tanda tangan. Bebas dia kan, udah selesai dia. Padahal yang merencanakan semua itu adalah saya dan Iya, tim. gitu. Jadi Tapi kita jangan terlihat bahwa kita itu galaknya di situ. Iya, Jadi kita adalah finalisasi. Kita harus baik sama mereka. Oke, di ujungnya Di ya ujungnya, mereka Pak. dapati. Bayangkan Pak, di luar mereka berkeliaran mencari tanda tangan, kemudian sudah dapat pada jumlah tertentu baru bisa masuk ke ruang serbaguna, sudah antri lagi naik tangga, di tiap tangga ada senior lagi, baru sampai ke tempat saya di atas. Iya. Jadi ternyata pendidikan demikian itu menimbulkan sense of belonging tinggi terhadap kampus Pak. Kebersamaan juga Kebersamaan. ya. Oke. Dan itu dibuktikan Pak ketika malam inaugurasi. Mereka pada bertangisan semua. Walaupun dihazab dulu sebelumnya, tetapi mereka bertangisan, berpelukan semuanya. Luar biasa. Itu ospek zaman dulu ya Pak ya? Ospek di zaman Sekarang kami. nggak mungkin terjadi sepertinya. Saya nggak tahu Pak. Iya. Padahal ya mungkin yang Iya. tidak diperbolehkan itu ya dalam bentuk kekerasan ya. Ya, mungkin. Yang menyangkut apa namanya? Fisik ya. Fisik menyakiti kali ya. Iya, Tapi kalau fisik dalam konteks menggembleng dulu itu masih wajar ya Pak Nelson ya. Iya. Oke. Luar biasa sekali. Teknik mesin ya Pak ya tadi ya? Teknik mesin. Teknik mesin. Apa hubungannya dengan apa namanya karir sekarang? Apakah memang dulu nggak ada IT ya? Atau Dulu gimana? tuh Pak, boro-boro IT Pak. Nggak ada sama sekali. Nggak ya ada dulu sama ya? sekali Pak. Informatika nggak ada ya? Nggak ada Pak. Jadi ketika saya jadi ketua senat itu Pak, saya diundang oleh Pak Gubernur waktu itu. Gubernur Gubernur Sumatera Barat berarti ya? Sumatera Barat Pak Azwar Anas. Jadi kami ada 8 orang ketua-ketua senat diundang, kemudian diberikan kami pendidikan rutin tiap minggu. Oh, di luar kampus itu? Di luar Berarti kampus. ketua senat dari berbagai Perguruan tinggi di Sumatera perguruan Barat. tinggi dikumpulin gitu ya? Dikumpulin. Kenapa Pak? Mau apa Pak Azwar Anas waktu itu? Ini saya mohon maaf ya, beliau tuh cita-cita beliau luar biasa. Oke, apa tuh Pak? Beliau ingat waktu zaman-zaman sebelum kemerdekaan itu banyak pejuang-pejuang dari Minang itu. Oh iya, saya tahu. Beliau Kita ingin respect sekali. ada generasi muda penggantinya, Penerusnya. penerusnya. Maka beliau gembleng lah, beliau datangkan guru-guru, termasuk guru-guru spiritual beliau juga mendidik kami. Eksklusif ya? Eksklusif, Waduh, Pak. beruntung sekali ya. Luar biasa. Lalu gimana Pak? Nah, habis itu saya tamat ya Pak ya. Saya tamat dari
S1 tahun 88, kami berkesempatan hanya beberapa orang saja untuk ikut jalur tesis. Jalur tesis itu untuk Iya. ambil apa? S2 atau apa? Saya nggak tahu, sekarang nggak ada jalur tesis itu. Oh, jalur tesis. Jadi ya? seperti S2 begitu. Oh, oke. Nah, itu adalah kalau jalur tesis itu sekarang kalau dapat 2 ijazah tuh, Pak. Di Akta 5, kemudian juga ada tulisan jalur tesis. Jalur tesis. Iya. Aha. Sudah mau jadi dosen, tahu-taunya saya nggak jadi dosen. Oh, nggak jadi. Kenapa? Saya tidak tahu pertimbangan apa. Oh, berarti tidak terpilih ya? Mungkin saya dulu karena ketua senat vokal ya. Oh, bisa Nah, jadi sih. Banyak iya. ide-ide yang mungkin agak nyerempet-nyerempet, Iya, mainnya di mungkin pinggir begitu. jurang gitu ya. Iya, saya sedih pada waktu itu. Oke. Iya, tapi tidak apa-apa lah. Nah. Kemudian saya di tahun 91, Pak, 91. saya bilang sama Mak, saya harus ke Jakarta. Setelah gagal jadi dosen itu? Iya. Oke. Saya harus ke Jakarta, Mak. Kemana mau ke Jakarta, Nak? Kata Mak. Pokoknya, Mak, saya harus ke Jakarta, hidup saya harus berubah. Kemudian berunding sama bapak saya, pokoknya kalau saya dilarang, saya akan pergi. Saya enggak. Tekad saya akan pergi. Oh, jadi tetap akan pergi ya? Saya tetap akan pergi. Dan akhirnya orang tua saya mengalah, keras hatinya anak nih, katanya begitu kan. Mak saya kasih saya duit 120.000, Pak. Itu ditaruh di dompet kecil begitu, dalam bentuk dibuat di kain, disematkan di celana bagian dalam. Oke, ruang rahasia ya gitu ya? Biar apa tuh, Pak? Mungkin pada emak saya takut uang itu kalau hilang. Oh, khawatir hilang. Mungkin, Apalagi ya. mau jauh, nggak tahu tujuannya kemana Itu gitu kan? ya? Iya. Iya. Jadi saya ada dikasih 1.500 itu untuk dibawa untuk makan di jalan. Saya naik bus di depan rumah saya, bayar bus tuh 15.000 ke Jakarta. 15.000 waktu itu? Waktu itu. Oh, langsung tuh ya? Dari Langsung. sana ke Jakarta? Saya naik bus. Naik bus saya itu, Pak, itu udah lewat pula dari Solo, Pak, itu sekitarlah 40 km lah. Saya tuh menangis sepanjang jalan. Saya sedih begitu meninggalkan orang tua saya, tapi saya harus pergi. Harus pergi. Saya harus pergi. Dan galau saya ya? tidak melihat ke belakang. Iya. Ya itu. Saya harus pergi. Baru pertama kali itu pergi? Baru pertama kali. Oh. Saya pergi, kemudian sudah bangun-bangun, saya sampai di rumah makan, disuruh makan. Saya cari makan yang sederhana, karena uang 1.500 saya harus hemat-hemat. 1.500 tuh untuk di perjalanan itu ya? Iya. Yang 120.000 tidak diganggu ya? Tidak diganggu. Oke. 1.500 rupiah. Kini saya pergi ke Jakarta. Sampai saya di Jakarta, saya lihat catatan lama, saya harus ke sini. Ke Perumpung, Jakarta Timur. Siapa itu ada di sana? Itu ada keponakan bapak saya. Oh, oke. Di Perumpung ya? Keponakan jauh lah gitu ya. Saya datang ke situ. Saya bilang, Uni, nah, oh ya, saya numpang di sini dulu nih ya. Oh ya, nggak apa-apa, tidur rame-rame saja. Tidurlah rame-rame, Pak. Kemudian ya maklumlah kita menumpang, perasaan halus, Pak ya. Iya. Nah, sudah itu udah agak lain-lain, ya kita pindah ke tempat lain lagi. Ada keponakan bapak lagi di Pertukangan Selatan. Oh, jadi tidak lama ya di satu tempat itu? Seminggu, Pak. Seminggu supaya tidak jadi beban gitu mungkin Mungkin ya, Pak ya. Oh, Jadi iya. perasaan kita gitu, Pak. Tujuannya nyari kerja sebenarnya waktu itu, Pak? Tujuan saya nyari kerja. Nyari kerja, oke. Tiap minggu saya buat lamaran terus. Oh, gitu. Iya. Kemudian pindah lagi ke Pertukangan Selatan. Udah seminggu dan pindah lagi ke sini, Balik ke Perumpung. lagi gitu ya. Begitu terus, Pak. Oh. Nah, satu ketika Ibu Azwar, ya itu orang tua angkat saya. Beliau sudah almarhum. Beliau tanya ke Padang, Nelson di mana? Nah, gitulah kira-kira ya. Teman-teman di Padang mengatakan, oh dia ke Jakarta. Kok tidak ada kabarnya, bagaimana? Nah, akhirnya suatu ketika beliau perintahkan Pak Safrizal, masih ingat saya. Beliau itu ajudannya Pak Azwar. Keciduklah saya, Pak. Nah, Ketemu akhirnya tuh. ketemu Wah. saya. Dan pada saat itu belum kerja, Pak Nelson? Belum, Pak. Oh, belum. Oke. Nah, jadi akhirnya saya dibawa ke rumah di Fatmawati. Fatmawati. Iya, Rumahnya, rumahnya keluarga Pak Azwar. oh, tapi tidak ditempatin beliau ya? Tidak di tempat Oke. beliau. Dibawa ke sana, di sana ada anak beliau nomor 2, Uda Roy. Saya disuruh tidur di lantai 2 oleh Uda Roy, kamarnya megah sekali.
Di situ keluar air mata saya, Pak. Oh, beda sekali dong dengan tadi tempat Ya, tinggal luar biasa, sementara Pak. gitu ya. Kalau tadi itu, Pak, maaf ya. Aha. Jadi anunya seperti ini, Pak. Kira bantalnya hanya setebal ini. Bantal segitu Bantal. ya. Oke. Dan kemudian sudah banyak pulau-pulau. Rame-rame dipakai Iya. ya. Dan Iya, kemudian tidurnya adalah di atas tikar, iya. Pak. Di atas tikar. Tikar dan selimutnya kain sarung yang saya bawa dari kampung. Iya, iya, iya. Ya. Begitu yang saya alami berapa kali, ada Mhm. sekitar 2 bulan kali, Pak. Ya. Mhm. Nah, setelah itu saya pindah ke rumah yang kasurnya setebal ini. Tebal. Dan itu AC. Saya tuh menggigil kedinginan begitu. orang kampung ya. Orang kampung. Iya, iya, iya. Nah, tinggallah saya di situ. Kemudian udah Roy Irza Farabi, itu adalah anaknya Pak Azwar yang kedua. Mhm. Beliau mengajar saya mengaji. Mhm. Di situ saya malah kaget. Kok saya lihat anak pejabat itu kan agak aneh-aneh, banyak aneh-aneh ya, Pada waktu saat itu. itu ya, Pada saat itu, terkesan gitu ya. yang kita lihat itu Iya. aneh-aneh, ugal-ugalan Iya. atau apapun lah ya. Iya. Tapi ini enggak. Tapi ini anak menteri, tapi kok orangnya pintar dan agamanya luar biasa. Jadi bayangkan Pak, beliau mengatakan sudah berapa lama Nelson di Jakarta? Sudah 2 bulan udah. Terus sudah dapat kerja? Belum udah. Coba lihat surat sekian, ayat sekian katanya. Saya buka Al-Quran tuh Pak, saya catat. Kemudian baca katanya, baca. Saya baca. Kemudian buka lagi, lihat surat sekian, ayat sekian. Dan begitu seterusnya Pak. Sampai berkali-kali ya. Kemudian disuruh saya membaca rangkaian cerita itu. Oke. Ya Allah ya Tuhan, ternyata begini caranya ya. Ini Al-Quran itu antara surat satu dan surat lain itu ternyata bertali-tali begitu Pak. Berhubungan. Berhubungan. Ya. Ada jalan cerita. Ada jalan ceritanya. Apa yang Pak Nelson dapat ketika Allah. udah merangkai itu, memahami itu? Ternyata ini yang harus saya lakukan ya. Ternyata untuk dapat semuanya itu pertama kita harus takwa Pak. Takwa kepada Allah. Takwa, takut kepada Allah. Kalau kita sudah takwa kepada Allah, maka kita tidak akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang bertentangan dengan agama. Itu pada saat usia itu kan masih muda nih. Masih muda saya Pak. Pak Nelson udah dapat esensi itu. Saya dapat esensi itu Saya Pak. kira sekarang aja. Udah pensiun. Oh, ternyata sejak muda. Sejak muda itu Pak. yang jangan-jangan yang menjaga kita selama ini ya. Saya sehingga pikir tidak- itulah Pak. Usia udah berapa Pak Pak? Saya sekarang sudah lebih 60. Lebih 60? Iya. Wah, luar biasa sekali. Saya pikir masih di early 50, di 50-an. Tidak Pak, alhamdulillah Oh, dikasih gitu. oleh Allah sudah 60 tahun. Agustus kemarin saya 60 tahun. 60 tahun Agustus tahun ini ya. Iya. Oh, rahasianya apa Pak? Sebelum kita lanjut cerita yang Eh, seru nih kayaknya. Rahasianya apa? rahasianya tidak banyak. Perawatan? Tidak. Sekarang kan lagi zamannya itu ya. Eh, Apa namanya? Perawatan ya, sana untuk sini. anak-anak Skincare-nya perempuan ya, oke. skincare. Heeh. Ya, tapi saya tidak mengenal Apa itu, Pak. rahasianya? Bagi dong ke anak. Sederhana sekali. Apa Saya itu? menganggap itu bukan rahasia ya. Mhm. Karena itu saya pikir itu adalah habit gitu. habit. Ya, pertama saya tidak pernah menyentuh alkohol. Oh, no alkohol. No alkohol. Oh, oke. Dan itu mungkin ya karena saya tuh takut sama orang tua saya dari dulu. Mhm. Dan kemudian karena kehidupan saya dari sederhana. Dan saya juga tidak berminat terhadap alkohol. Iya, iya. Pernah saya coba Sprite. Bapak tahu Sprite? Sprite, Ya? Itu saya coba hanya segini gelas. Itu bibir saya tuh rasanya tebal. itu padahal cuman apa nah, karbon dioksida aja Ya atau apa mungkin namanya? ya Gitu ada, aja, kan? ada Tidak mungkin ada alkoholnya malah ya. Iya. Yang Jadi- segitu aja Iya. nggak cocok gitu. Jadi artinya apa? Jadi toksin bagi tubuh. Oh. Oke. Saya bersyukur kepada Allah. Kedua? Dan saya tidak merokok. Tidak merokok. Tidak merokok. Dari dulu sampai sekarang nggak merokok. Dari dulu. Tapi SMP pernah merokok curi-curi. Oh, curi-curi yang Nah, lagi bandel ini itu ya. ceritanya, ini ceritanya Pak. Tapi rokoknya bukan rokok putih begitu. Oh, oke. Jadi ada daun enau. Oke. Kalau orang-orang dulu tuh Pak rokok daun enau. Oke. Jadi daun enau itu digulung-gulung gitu. Yang agak manis ya. Itu. Pernah juga ya? Iya, pernah. Jadi daun digulung. enau digulung-gulung, kemudian saya rokok. Tetapi saya itu tidak berani kalau tidak ada seseorang. Oh, berarti tidak ada tembakunya ya? Tidak. dalamnya? Oh, jadi Nah, cuma daunnya Saya digulung. tidak berani merokok itu kalau tidak ada seseorang. Kenapa? Karena seseorang itu tahu itu kakek saya. Oh, gitu. Kakek saya dari mak saya, Uh-huh. beliau itu jualan tembakau Uh-huh. keliling dulu. Oke. Pada waktu itu kan juragan tembakau itu hebat sekali. Iya, iya, iya. Beliau singgah di rumah, Mm-mm. saya ambil tuh rokoknya. Iya, iya. Nah, bapak saya ada di ujung. Nah, saya bilang, saya lihat aja mata saya ke bapak saya. Dan bapak saya kalau ada kakek saya nggak berani Nggak marahin berani. saya. Oh, gitu. Ah, Jadi harus ada pelindung nih ya. itu. Iya, Jadi iya. saya rokok. Dokter, kok rasanya manis? Iya. Iseng-iseng saya. Oh, Gek,
kan panggil datuk gitu kan. Saya tambahin tembakau dikit. Begitu dia sekali, waduh, bapak saya langsung matanya melotot gitu. Nah, terus sudah saya jauhin. Nah, sudah tuh kakek saya pergi, saya jauh-jauh dari bapak saya takut kena marah. Iya. Nah, jadi tidak merokok, Pak. Jadi Tidak pada merokok. waktu itu memang iseng begitu hanya berapa kali saja. Oke. Berikutnya saya tidak mau merokok. Saya sampaikan kepada teman-teman anak-anak muda, maaf ya, saya ada gaji yang agak gede, alhamdulillah, saya bisa beli rokok semahal apapun. Tetapi itu nggak ada gunanya. Komitmen ya, dan Komitmen, nggak Pak. ada fungsinya Nggak apa-apa, ada manfaatnya nggak ada buat bedanya. saya ya Pak ya. Buat Pak Nelson Iya, ya. buat saya nggak ada manfaatnya begitu. Ada Jadi lagi Pak selain dua saya itu? tidak No merokok, alkohol, tidak rokok. merokok, tidak alkohol. Waktu itu saya no coffee, Pak. Tidak Nggak, minum kopi pun nggak ya? Enggak. Oh gitu. Iya. Kenapa saya pikir ini mungkin agak ekstrim ya buat saya ya. Saya tidak untuk orang lain ya, tapi buat saya itu agak ekstrim. Jadi saya minum saya yang biasa saja, teh, air putih, nah gitu. Wah, luar biasa Nah, sekali. Kemudian Keren. setelah bekerja pun saya sering minum jus itu saja. Dan makan juga menjauhi yang ekstrim-ekstrim. Iya. Wah, Itu loh, mantap sekali. Berarti itu rahasianya. Dan saya pikir itu everlasting lah. Kalau kita mencoba gaya hidup itu sehatan ya. Sehat, Apalagi bicara alkohol ya, agama Iya. Islam, tapi kita Iya. pasti melarang juga kan. Iya. Seperti itu sekaligus bisa membuat kita ya bukan awet muda sih, lebih kepada sehat di masa tua dan masih kelihatan energik. Pak, kita kembali ke saat Pak Nelson menemukan arti hidup. Setelah muter-muter yang merangkai ayat itu ujungnya takwa gitu ya. Takwa. Setelah itu gimana tuh? Takwa. Jadi Pak, saya itu suatu ketika saya pergi ke Jakarta Pusat, Pak. Kemudian saya turun di Pejompongan. Kemudian pas saat itu adalah orang azan. Ada kejadian yang aneh luar biasa di saya. Ketika azan berkumandang tuh kaki saya itu nggak bisa digerakin, Pak. Nggak bisa bergerak. Nggak Itu bisa di jalan atau di mana? Di jalan, Oh, di Pak. jalan. Iya, di trotoar itu. Saya berhenti, bisa diam. Sampai azan itu selesai, baru kaki saya bergerak dan saya pergi. Nah, jadi bagi saya ternyata apa ya, kalau kita takwa kepada Allah, Allah akan membukakan jalan. Apa kejadiannya, Pak? Suatu ketika Doroy bilang, kita ke tempat Mama, itu di Komplek Menteri, di Gatot Subroto, Pak. Widya Chandra nomor Widya 11. Chandra. Oke, Masih dulu ingat berarti saya, Pak. tinggalnya di Iya. rumah dinas ini gitu. Iya. Diajak oleh Udaroy saya ke sana, ketemu Ibu. Begitu saya sampai, Nelson, kata Ibu, iya Bu. Makan dulu ya? Iya Bu, saya bilang. Jadi Ibu selalu bilang, makan dulu. Makan dulu ya. Terus dipanggil Mas'ud, kepala rumah tangga. Mas'ud, siapkan makanan. Saya duduk di meja itu, Pak. Kalau dulu kayak nggak kebayang deh saya, Pak. Saya nggak pernah lihat ada buah-buahan yang ada di meja itu sebelumnya. Saya nggak pernah lihat makanan selengkap itu. Lengkap lah intinya itu ya. Lengkap sangat, di Pak. rumah menteri ya. Di rumah menteri. Dan kemudian saya makan, dan selesai makan, kemudian Ibu datang, sudah selesai, sudah Bu, saya bilang, ayolah kita duduk. Nah, duduk kami di ruang tamu. Ngobrol panjang lebar, sebab waktu saya masih kuliah, Pak, saya kan di program itu oleh Rotary Club itu untuk di pipe manufacturing di Melbourne. Oke. Oh, berarti rencananya Iya. kerja di luar gitu ya? Iya, akhirnya? Pak, Oke. di Melbourne, Australia. Nah, tapi prosesnya kan panjang. Ketika itu Ibu tanya, sudah sampai di mana? Masih ada lagi, Bu, yang harus saya lakukan. Sekarang begini, mau kerja di dalam negeri, saya siap, Bu. Udah, beliau perintahkan saya buat lamaran ke perusahaan itu. Oke. Nah, besok ke sini lagi. Pendek kata, saya pulang sama Udaroy, di kamar saya buat lamaran. Tulis tangan tuh? Tulis Atau, tangan. tulis tangan Tulis ya? tangan. Dulu belum mesin tik mungkin ya? Iya. Belum ada banyak Tulis laptop tangan, atau Pak. apa. Oke. Dan kemudian udah besoknya saya kembali ke Ibu, kemudian saya kasih Ibu, ini yang kopinya, ini yang aslinya. Dah. Lalu Ibu bilang, sini, duduk sini. Di dekat telepon itu, Pak. Iya. Beliau telepon seseorang, disepikerin, didengar. Beliau bilang, halo, katanya. Orang itu dengar suara Ibu, kayak takut gitu. Takutannya. Iya. Menteri, istrinya menteri. Iya, gitu ya? itulah. Jadi ini anak saya ya, tolong besok diuruskan itu kalau memenuhi syarat untuk bekerja di sana, kata beliau. Beliau alas kalau memenuhi syarat. Nah, Berarti ada ya disclaimer-nya ya. Iya, Jadi iya. artinya ya kalau Tidak. jelek nggak usah gitu nah ya. itu. Jadi akhirnya saya disuruh pergi, saya pergi ke BUMN itu, Pak. Terus sekretaris beliau udah ada di luar, saya masuk ke dalam, saya bawa lamaran ini. Nah,
Begitu sampai di dalam, itu ternyata ruangnya luas sekali. Itu ruangan siapa? Ruang dirutnya. Dirutnya? Iya, Enggak ke HRD, langsung ke dirut ya? ke dirut. Karena yang ditelepon Yang tadi angkat dirutnya. telepon kemarin. Wah, luar biasa nih. Begitu sampai di sana, beliau tuh galak gitu kan. Hah? Ngapain kau kesini katanya? Saya jadi kaget. Saya tidak pernah dikau-kaukan selama ini. Jadi saya kaget. Saya mengantarkan lamaran ini, Pak. Saya bilang, kan Bapak suruh saya kesini kemarin. Tidak ada lowongan kerja di sini. Kata beliau. Oh iya baiklah Pak, saya bilang. Saya masih sopan Pak. Padahal tuh hati udah panas rasanya karena dikau-kaukan gitu. Iya. Nah, rupanya beliau tuh setelah kemudian saya tahu istrinya orang Medan. Orang Medan. Jadi bahasa itu adalah biasa-biasa sebenarnya. biasa sebetulnya, cuman kita yang Iya. denger yang halus itu jadi seperti membentak gitu ya. Jadi akhirnya saya keluar sampai di dekat meja bilangnya, taruh lamaranmu itu di situ. Baik Pak, saya taruh aja di situ. Saya pergi keluar. Kenapa marah? Saya tuh ndak dikaukan tadi itu Oh, terngiang di gitu telinga, ya? Pak. Ya. Ketua Senat Ya. jadi Oh. calon penerus para Oh. pejuang dikumpulin sama gubernur Iya. gitu. Iya. Kecewa nggak masuk ITB ya? Iya. Oh, digituin ya? Cuma tadi digituin kan nggak pernah kedengar di telinga Emosi saya itu ya. gitu ya. Nah sudah tuh saya keluar sekretaris beliau, saya bilang terima kasih Bu. Saya pulang kemudian ketemu ibu sampai di komplek menteri, ibu tuh ketawa-ketawa lihat saya. Gitu ya? Kenapa ibu ketawa? Saya bilang, saya di ospek ya, kata ibu. Oh, karma itu Pak. Karma itu. Di situ saya jadi tahu apa karma atau Karma gimana bisa gitu. jadi ya. Dulu saya mau ospek orang gitu. Iya, terasa ya. Aduh, jadi berarti saya di ospek tadi kata saya, padahal saya udah salah sangka sebenarnya. Aduh, iya. Berpikir bahwa ini bermasalah nih Pak Dirut ini. Diomelin ibu nih kayaknya. Jadi, Oh, gitu. Jadi ibu bilang, iya Bu. Beliau bilang, kau tadi Bu, gitu ke saya Bu. Jadi saya sedih Bu, saya bilang. Karena saya nggak pernah diajarkan untuk kata-kata begitu. Bu, Iya, saya iya. bilang. Keras ya kita anggapnya. Nah, Oke. akhirnya saya ikutilah semua prosedur Pak. Nah, memang interview dan sebagainya. Interview gitu. dan segala macamnya saya ikuti semuanya. Lolos. Nah, ketika ada yang menarik, ketika saya tes untuk teknik, itu kepala divisi tekniknya itu Pak Faisal Muhammad. Jadi ditanya jurusan apa katanya. Saya jurusan mesin Pak. Apa bisa katanya. Saya bisa apa yang Bapak mau. Nah, itu kan. jadi karena idealis itu ada di diri Pak. Dan saya ketika kuliah dulu saya memang membuat semua perangkat mesin itu. Nah itu keahlian saya. Nah jadi saya tantang dia, bisa bikin roda gigi katanya, bisa. Tinggal Bapak maunya roda gigi yang seperti apa, saya bilang. Nah, ini rumusnya, saya bilang, begini cara membuatnya, saya bilang. Saya bisa menggunakan mesin ini. Lalu beliau bilang, kamu dari universitas apa? Saya dari FPTK IKIP Padang, saya bilang. Kok bisa katanya? Iya, semua peralatan itu lengkap di kami. Dan saya bisa itu, saya bilang. Ya sudahlah, lulus katanya. Oh gitu. Karena beliau itu Chief Engineer di kapal, beliau kan tamat dari Akademi Ilmu Pelayaran. AIP ya? Ya, jurusan teknik. Mungkin tidak selengkap di saya ini, pengetahuan membuatnya gitu. Nah, saya tuh memang bisa membuat itu. Karena mereka mengoperasikan. Mereka mungkin mengoperasikan. AIP itu kalau teknik memang membuat. Saya membuat. Cara kerjanya tahu gitu. Itu. Nah, jadi sampai di situ tuh Pak, screening tuh saya masih ingat Pak. Jadi screening itu kan kalau dulu tuh ada screening Pak. Nah, screening itu apa nih? Keterlibatan gerakan-gerakan tertentu mungkin. Oh gitu, yang kemarin ya, yang rame-rame beberapa anggota KPK nggak lolos itu ya? Mungkin. Mirip wawasan kebangsaan kalau nggak salah. Itu Pak, itu dia. Oke. Di screening masih ingat saya tuh Pak Kolonel Pardianto. Nah, beliau men-screening saya. Sudah di screening macam-macam begitu Pak. Saya jawab apa adanya aja. Oke, lulus. Nah, kemudian pada bulan Juli 1991 Pak, tahun 1991 saya kerja. Mulai kerja. Di situ Pak, saya harus buktikan. Walaupun saya anak IKIP, tapi saya sudah jalur tesis. Di jalur tesis itu penelitian saya itu sangat matang Pak. Saya ahli dalam penelitian pada waktu itu. Nah, jadi saya ditempatkan di BP3, Badan Penelitian Pengembangan dan Pemasaran. Nah, saya meneliti, membuat terus karya-karya begitu. Saya ajukan aja, mau diterima tidak diterima oleh pimpinan, saya buat. Nah, akhirnya mungkin orang pimpinan bosan kali Pak ya. Dibacanya, ternyata ini anak luar biasa ini katanya. Akhirnya apa kejadian Pak? Itu dari direktur utama
kan itu kepala badan itu atasan saya. Dia bawah kepala badan peneliti-peneliti. Direktur utama langsung saudara Nelson selesaikan. Oh. Tidak melalui kepala badan. Tidak ada birokrasi yang disposisi-disposisi gitu Nah, ya. jadi kenapa? Kenapa Dirut sampai seperti itu? Karena mungkin saya rajin menulis dulu. Jadi beliau melihat nih dites mungkin anak ini mungkin gitu kali ya. Iya. Nah, akhirnya saya lapor kepala badan, Pak, izin Pak, ini ada diskusi Dirut, boleh saya laksanakan? Saya bilang, ya udah laksanakan deh. Saya laksanakan, saya kasih ke Dirut. Ternyata Dirut itu senang. Suatu ketika Pak Dirut mau hearing dengan DPR RI. Nah, lalu Dirut kasih disposisi ke saya. Jam 7 pagi besok harus selesai. Nah, kemudian saya buat sampai jam 12 malam baru saya pulang. Terus sampai di bawah Satpam nanya, sampai jam 12 di atas Pak? Iya, nggak ada apa-apa. Enggak, saya bilang. Kan saya kerja dengan komputer Pak di situ. Dan kemudian paginya saya ada pun ke Dirut. Ternyata kepala divisi saya waktu itu kepala divisi lain ya, kepala divisi akuntansi, Pak Suprapto Ismail, masih ingat saya itu Pak. Dia sudah membawa juga pekerjaan yang sama. Sama. Ternyata Dirut ini memberikan ke satu kadif dan ke satu staf. Bapak staf waktu Saya itu staf pada waktu itu. ya? Oke. Ya. Gimana terus? Dan kemudian saya kaget loh, berarti Dirut bukan hanya berikan ke saya saja. Ya udah, saya taruh aja punya kau di situ, kata Dirut. Saya kan agak sedih, saya kan. Sudah tuh sore Dirut pulang dari hearing, dipanggil saya lagi. Tahu nggak kau tadi? Iya Pak. Punya kau yang saya pakai. Wih, luar biasa. Alhamdulillah sekali, terobatin saya Pak. Iya. Iya. Karena saya memang spesialis peneliti. Oh, gitu. Jadi ya. saya bisa data itu seperti karet saya bikin gitu. Ya. Itu Pak. Ini bukan masalah senang karena mengalahkan kepala divisi ya, tapi memang passionnya di sana. Passion saya di situ. Mungkin beliau ada kerjaan yang lain, Iya. kualitasnya lebih bagus. Mungkin, dari hasil itu ya. mungkin Pak. Dan akhirnya apa Pak kejadiannya? Itu tahun 96 saya diangkat jadi peneliti. Jadi peneliti. Iya. Peneliti itu Pak itu setingkat sama kepala bagian loh Pak. Di bawah kepala divisi ya? Di bawah kepala divisi. Setingkat kepala bagian. Setingkat kepala Tapi bagian. tidak punya anak buah. unit anak buah ya? Iya. Oke. Nah, syaratnya itu apa Pak? Saya dipanggil ke SDM, dikasih dasi, dikasih baju putih. Dasi itu khusus tulisan BUMN itu. Oh gitu. Nah, jadi itu harus saya pakai. Bayangkan Pak, berat pada waktu itu 49, lehernya hampir 1 jengkal. Kita disuruh masih muda pakai dasi. Oh, ada fotonya nggak Pak? Tapi mirip lah dengan foto ketika saya jadi ketua senat itu. Nanti kita tayangkan ya Pak ya. Iya. Kita tayangkan biar tahu Pak Nel seperti apa dulu. Oke, Nah, lanjut, jadi Mas. habis itu Pak, suatu ketika saya kan nggak pakai. Jadi saya dipanggil oleh kepala bagian pegawai darat, namanya Pak Radi Saleh waktu itu. Oke. Nelson, masih ingin jadi kepala bagian enggak? Katanya. Oh, siapa? Kata saya. Saya pasang lagi dasi. Sebenarnya Pak, kenapa saya tidak pakai dasi? Saya malu. Karena banyak yang tua-tua di atas saya. Nah, belum pakai dasi. Nah, itu tetapi karena ini kepentingan dinas, saya harus pakai. Dan lama-lama akhirnya saya pede juga, Pak. Pede juga ya. Ada satu yang menarik, Pak. Apa tuh Pak? Dari staf saya tidak pernah jadi kasih. Tidak pernah jadi kasih. Kasih namanya pada itu adalah KAUR. KAUR. Karena Kepala langsung urusan. jadi peneliti yang setara Langsung kepala jadi bagian. peneliti. Itu mungkin karena apa? Oke lah, saya dulu tidak jadi dosen, tidak apa-apa. Tapi di sini saya tunjukkan bahwa saya bisa. Saya buat sesuatu yang luar biasa yang terkait dengan company itu. Nah, sehingga pimpinan jadi memperhatikan. Kita jangan bosan, Pak. Jangan bosan. Never give up. Coba terus, belum tentu nggak dilihat kalau udah kita nggak tahu momentumnya kapan. Nah itu Pak, kapan momentumnya. Jadi buat aja terus. Akhirnya saya dapat jabatan itu luar biasa. Tahu nggak Bapak? Saya NRP 05019. Itu artinya? Itu kepala 5 Pak. Kepala 5. Pada waktu itu setingkat kepala bagian itu. Apa NRP, itu grade ya? Bukan, itu kelas tahun masuk. Tahun masuk. Kelas termasuk. Pada waktu itu kepala bagian itu NRP kepala 3 Pak. Jadi kepala 4 belum ada. Belum ada yang kepala 4 jadi kepala bagian. Iya. Ini kepala 5. Ini kepala 5 saya masuk. Luar biasa sekali. Jadi kenapa? Mungkin saya kecewa ketika saya tamat, saya tidak jadi dosen, tapi di sini saya buktikan bahwa saya bisa. Saya bisa dan saya tunjukkan dan saya kerja keras. Saya tidak kenal waktu dan ada satpam yang bertanya jam 12 Bapak di atas nggak ada apa-apa. Saya tanya kepada kolega saya, memang ada apa di sini? Nggak ada yang berani sampai jam 12, orang jam 10 paling lama udah pulang. Karena banyak gentayangan sih. Saya nggak ada, saya nggak mikirin. Nah, itu loh Pak. Karena saya nggak mikirin. Kalau kita pikirin mungkin kita lihat.
Iya, Ya. iya. Apa aja bergerak mungkin itu. Tapi kita Iya. nggak mikirin. Kalaupun ada mungkin takut di ospek tanya berita. Ya benar. Nah, suruh dapat terus. ratakan 200 sih kata setannya gitu ya. Udah Pak, sebentar sebelum masuk ke cerita lebih lanjut nih. Menarik sekali nih, saya sangat antusias sekali. Berarti Bapak masuk itu ini lagi hangat-hangatnya nih Pak. Ada N dari KKN. Oh, KKN ya, nepotisme. Kenapa menurut Pak Ya. Nelson gimana itu Pak? Menurut saya begini Pak, Mhm. nepotisme ada positif, ada negatif. Mhm. Kalau orang tidak mampu, ya alias under gitu ya, dipaksakan, Nggak nah itu qualified mungkin gitu. Pak, tidak qualified. Oh, gitu. Kita ikuti jalurnya, dan kemudian kita tunjukkan bahwa kita bisa, kita kerja, Ya. kita tunjukkan apa yang orang tidak bisa, kita bisa. Ya. Dan saya selalu dibilang oleh Papa, Pak Azwar Anas, bahwa kerja yang baik. Ingat ya, anak-anak Papa ingat ya, kerja yang baik. Itu selalu yang saya ingat. Oh, Nah, dapat saya. kerja yang apresiasinya. baik itu. Ya. Jadi saya kerja terus. Saya tidak peduli diterima, tidak diterima, hasil saya nggak peduli saya. Dibuang ke tong sampah, saya nggak peduli. Pak. Saya kerja aja terus gitu. Karena saya ingin men-announce, inilah saya bisa ini, saya bisa ini, saya bisa ini. Nah, Oke. Dapat saya esensinya. Jadi gini, saya juga di bisnis ya, jalanin bisnis ya. Kita kenal dengan direktur utama sebuah perusahaan. Akhirnya, tolong nih perusahaannya bagus, tolong cek, bisa nggak jadi vendor kita. Itu kan karena network ya. iya. Artinya Karena bukan nepotisme dong. Iya. Bapak beruntung, bukan beruntung, menurut saya bukan hanya beruntung, tapi memang punya prestasi dikumpulin oleh gubernur waktu itu Azwar Anas gitu ya. Iya. Akhirnya kenal keluarganya, Iya. direkomendasikan untuk masuk kerja, Iya. kemudian mengikuti prosesnya semua gitu ya. Iya. Dan lolos. Lolos. Berarti kan Alhamdulillah. itu adalah sebuah keuntungan yang tidak dapat semua orang, tapi kalau kita dapat itu memang harus qualified ya. Iya, harus qualified. Kesempatan itu datang ya harus Iya. kita manfaatkan. Kita ambil. Gitu. Yang kedua yang saya tanyakan. Iya. Bapak berada di satu organisasi yang anak muda, kemudian memimpin intinya gitu. Ada rasa ini nggak sih canggung atau gimana ya? Ini Biasanya sering menarik dialami sekali, Pak. tuh. Ini menarik sekali. Ah. Ketika saya jadi peneliti itu Pak tahun 96, 2 tahun saya di situ, saya membuat analisa yang luar biasa. Jadi data itu udah seperti karet bagi saya Pak. Mainan karet itu. Saya tarik begini, maunya Iya. apa pimpinan? Lihat dari Nah. perspektif mana maunya. Iya. Buat kebutuhan Iya. yang berbeda bisa jadi datanya Iya. sama kan maksudnya. Oke. Jadi saya buat begitu, akhirnya saya dipindah ke divisi teknik menjadi kepala bagian analisa biaya dan recording Oke. di BUMN itu. Jadi itu adalah analisa biaya terkait keuangan. Recording, mencatat semua kejadian-kejadian di perusahaan itu ya, di alat produksinya. Nah, jadi ini luar biasa ini. Saya tidak ada latar belakang keuangan, tapi saya harus belajar. Belajar ya. Belajar. Karena orang teknis ya. Orang teknis tadinya. saya. Nah, disitulah Pak, saya mencari momen-momen penting. Di situ tuh Pak, anak buah saya ada, maaf ya, saya sebut aja BUMN-nya ya. Saya di PT Pelni pada waktu Pelni. itu. Ya. Oke. Itu kapalnya kan banyak. Banyak banget. Dan itu anak buah saya ada yang mantan chief engineer. Ada yang senior-senior. Sekarang dia dipimpin oleh anak muda yang umur baru 30-an. Nah, itu. Nah, di situ Pak, 21 hari Pak, 21 hari lamanya saya itu mencari cara bagaimana orang bisa menerima saya. Karena memang di awal juga pasti nggak menerima gitu aja kan Pak ya? Nggak menerima begitu aja Pak. Ini problem buat saya, tetapi saya pikir ini harus saya cari jalan keluarnya. Saya tunjukkan, saya dekati mereka pagi-pagi sesuai agama saya Pak. Assalamualaikum Pak, saya datang, saya berdiri dekat mereka. Sehat ya Pak ya, bagaimana anak-anak tadi pagi. Saya lakukan itu berkali-kali dan akhirnya mereka bersahabat dengan saya. Oke. Itu Pak. Jadi ternyata pendekatan itu penting. Tetap personal itu harus Itu yang didekati penting ya, Pak. Jangan kita mentang-mentang kita kepala bagian lalu kita main tunjuk, Iya, nggak bisa. sesuai otoritas kita berhak, Nggak, tapi kan iya. nggak gitu juga ya. Nggak gitu juga Pak. Oh, Iya, didekati. Kemudian setelah hari ke-21 mereka, ternyata Nelson ini anak muda nih, dia nggak seperti yang dikatakan orang. Dikatakan Nah, orang. ini loh, Pak. Oh, berarti Dikatakan ada orang. isu dong yang Itu. tersebar waktu itu. Iya. Jadi Kenapa? Apa kata saya orang? tidak tahu, mungkin kata orang nih anak muda ini dia bukan orang pelayaran. Ngapain dia ditaruh di sini? Iya, Bisa iya, apa iya. dia? Mungkin begitu ya Pak ya. Mungkin ada orang kuat di belakangnya. Mungkin jadi saja, kan? bisa Kita jadi. nggak pernah tahu kan gosip Iya. di belakang. Oh, bisa jadi. Nah, jadi setelah itu
Mungkin macam-macam lah itu ya, Heeh, bumbu-bumbunya gitu ya. Iya, bisa Tapi jadi. saya tunjukkan itu Pak. Mm-mm. Ternyata kita jangan di Padang itu ada pepatah Pak. Tagang bajelo-jelo, kandu badan tiang dan tiang. Oke. Nah, Apa tuh jadi artinya? artinya gini. Kalau tegang itu Pak, bajelo-jelo. Jadi tegang itu Pak, kita tuh harus luwes. Luas. Nah, Oke. bajelo-jelo tuh melantai begitulah, bajelo-jelo. Kemudian kandor itu adalah begini. Oke. Tapi badan tiang dan tiang. Badan tiang itu kayak senar gitar teng teng gitu. Bunyi, Jadi nyaring. ya, jadi kita tegang tapi juga ada kendornya. Kita kendor ada tegasnya. Nah, jadi begitu, Pak. dinamis, fleksibel, Dinamis, ya, fleksibel. mengikuti ini ya, Iya. situasi dan kondisi. Itu Saat Pak. vendor tadi bermasalah, omelin ya Pak. Nah, itu tidak ada excuse, Tidak Pak. ada excuse. Tidak ada excuse. Diajak bertemu Pak, ini kita enggak bisa. Ini harus selesai tepat waktu. Ya. Nah, jadi setelah di situ Pak berkelilinglah 2 tahun pula saya di sana. Ada satu yang menarik di situ. Apa tuh Pak? Yang menarik di situ kan ada cylinder head Pak ya. Cylinder head, oke. Di tiap kapal itu di main engine tuh cylinder headnya kan banyak itu. Oke. Jadi cylinder head ini banyak terletak di gudang di Tanjung Priok. Oh, oke. Terus Ini saya part ya. part yang Oke. rusak, yang crack, yang retak. Kalau udah retak kan dia nggak kepakai lagi. Iya. Saya mikir gitu. Saya kan dulu kuliah, saya tuh salah satu jurusan ada saya jurusan logam, plat las dan logam. Jadi ini bisa diolah ini. Saya hubungi metalog di Indonesia di Tanjung Priok. Saya bilang ini bisa dilakukan sesuatu ini. Ini dicongkel yang rusak ini sampai pada satu titik tidak rusak lagi, kemudian ditambal isi ulang. Bapak bisa kerjain enggak? Saya bilang. Wah, ini kayaknya bisa nih Pak. Coba kalau Bapak berani, berapa biayanya? Saya bilang. Nah, akhirnya sampai suatu ketika ternyata mereka tidak berani. Saya kontak Singapura. Nah, Ini jabatan Bapak waktu itu apa? kepala bagian analisa biaya dan recording. Oke. Karena ini terkait biaya ini Pak. Jadi saya kontak Singapura, kebetulan ini klaim asuransi ini kan. You bisa enggak ini tidak di renewal with new one, tetapi ini di repair? Yes, oke. Saya kirim ini ke Singapura, kemudian saya tiba di Metalog Singapura, saya minta ini dianukan. Akhirnya diperbaiki dan itu bisa, Pak. Oh bisa, dan dipakai Bisa. lagi. Dan dipakai lagi. Itu perbandingannya perbaikan Hanya- dengan itu berapa harganya? Biayanya hanya sepertiga Sepertiga. daripada beli baru, kemudian garansinya sama dengan baru. Garansinya sama dengan baru, karena mereka juga yang mengerjakan gitu ya? Mereka yang mengerjakan. Dan akhirnya apa, iya, Pak? iya. Saya minta surat dari dia bahwa ini bisa diperbaiki, tidak perlu diganti dengan renewal with new one. Surat itu saya bawa ke Indonesia. Saya dapat appreciate dari direktur saya. Oh pasti itu tuh inovasi saat Ternyata- itu kan? Bisa ini ya. Pak Nesong kok berpikir begitu? Iya Pak, kebetulan jurusan saya dulu jurusan logam Pak. Saya bilang. Oke. Nah, jadi habis udah itu Pak berjalan suasana, kemudian saya selalu pulang yang terakhir. Sebelum direktur saya pulang, saya tidak mau pulang. Nah, sampai ketika saya dipindah dari situ, saya pindah ke cabang Makassar, saya direktur saya berpidato. Selalu orang terakhir yang saya lihat adalah Kabak analisa biaya. Itu luar biasa sekali ya, Iya. dedikasinya. Jadi ternyata luar biasa. beliau melihat. Ah. Walaupun pada saat itu beliau tidak ngomong apa-apa ke saya, tetapi ternyata beliau melihat. Ini barangkali untuk anak muda, pegawai-pegawai muda ya. Jadi walaupun bos lu tidak lihat, tapi lu harus profesional. Nah itu penting Nah, banget tuh, apalagi Gen Z sekarang itu ya, diomelin sekali aja udah nyari perusahaan lain gitu Nah, ya, jangan. apply gitu ya. Jangan. Kita nih ibarat manjat pohon kelapa loh, Pak. Ya. Jadi sekali kita manjat pohon kelapa, panjatlah dan sampai dapat buahnya. Iya, sampai ujung berarti kan? Tapi kebanyakan orang sekarang apa? Dia panjat baru setengah dia turun. Turun. Dia panjat pohon kelapa lain. Dan kemudian dia turun lagi panjat pohon kelapa lain. Akhirnya harinya habis karena manjat pohon kelapa. Buahnya tak pernah dapat. Nah, itu. Jangan pernah menyerah. Ya, pokoknya Fokus. dedikasi, jangan hanya dilihat, Iya. ya, pokoknya kerjakan walaupun Kerjakan. tidak dilihat, toh Kerjakan. akhirnya akan Kerjakan tahu itu. juga ya, akan Pasti bos diapresiasi itu juga tahu. gitu. Betul.